Halo semuanya, selamat datang di channel Alvin Christina. Ini dia mobil MG VS Hybrid. Dan sebentar lagi saya akan mereview dari mobil yang ada di samping saya. Bagaimana rasa berkendara, serta akselerasinya, deselerasinya, dan fitur-fitur apa yang dimiliki dari mobil MG VS Hybrid ini. Dan tentunya Anda harus menonton video kita sampai habis, jangan di skip ya teman-teman. Nah, ini dia video review dari MG VS Hybrid. Oke teman-teman, jadi saya nyobain mobil ya. Nah, mobil ini yang pastinya kalian sudah tahu, yang Anda dimana Anda sedang menonton untuk video hari ini. Jadi saya dipinjamkan mobil dari MG. Nah, saya akan mereview dari mobil MG VS Hybrid ya. Jadi mobil ini tuh benar-benar hybridnya dari MG ya. Jadi ada beberapa jenis penggerak ya, yaitu penggerak konvensional, hybrid maupun EV ya. Untuk MG itu dia sudah memberikan mobil berpenggerak teknologi hybrid seperti MG VS Hybrid ini ya teman-teman. Oke, berhubung cuaca hari ini tuh lagi hujan ya, tidak bersahabat ya, maunya kita review. Tadi kita sudah tentukan lokasi, akhirnya hujan turun ya. Jadi nggak apa-apa, kita di dalam mobil ya untuk bisa mengulas atau membahas yang bisa kita bahas untuk di mobil ini ya teman-teman. Jadi kalau untuk mobil ini ya, ini hybrid yang MG berikan itu sepertinya beda dengan mobil hybrid yang lainnya gitu ya, seperti mobil Toyota, kemudian mobil masih banyak ya yang hybridnya itu ya, kayak Santa Fe juga gitu kan. Kalau ini hybridnya itu kita ngomongin teknologinya tuh dia benar-benar beda banget teman-teman. Jadi banyak sekali yang kita jumpai kalau mobil-mobil hybrid itu sepertinya wah, hybridnya biasa aja sih gitu, tapi teknologinya ya lumayan gitu. Kalau untuk mobil MG hybrid ini ya teman-teman, jadi kita nyantai dulu untuk bawa mobil ini. Habis itu kalau kita berada di dalam kabin ya, ini kayak berasa perdamannya tuh benar-benar mantep ya gitu. Soalnya tadi saya cek ya, ternyata kacanya ini dia masih kaca yang single, bukan double glass gitu ya teman-teman. Jadi kayak mobil lewat seperti ini tuh dia kekedapan kabinnya tuh oke banget gitu. Jadi dari yang biasanya kalau mobil-mobil hybrid itu dia pasti dia mainnya ke kaca double glass gitu. Kalau diketok ini, nah itu kita sudah tahu mobil ini itu dia memakai kaca double glass atau single glass gitu. Jadi ini masih pakai kaca single glass gitu. Dan tinggi saya 178 cm ya. Untuk berada di dalam kemudi di baris kedua ini teman-teman, ini benar-benar pas banget rasanya ya, dari tempat duduknya yang ya cukup ergonomis di kelasnya. Kemudian kalau untuk visibilitas gitu ya, visibilitas itu walaupun ini memang mobil SUV compact ya, bukan yang didesain hanya untuk sendiri, tapi ini memang didesain khusus untuk yang berlima lah gitu. Kalau dikatakan mobil ini ya 5-seater dari mobil hybridnya MG gitu ya. Oke, untuk masalah handlingnya itu kalau kita rasakan dari bantingannya, suspensinya gitu ya,
Ini kebetulan kita lewatin dari tadi tuh jalannya tuh agak bergelombang gitu. Jadi kalau untuk masalah suspensinya nih pas banget gitu. Sekelas mobil hybrid SUV compact ini, dia punya handling tuh lembut gitu kan, lembut. Kemudian kalau dibawa jalan yang agak bergelombang itu tuh biasanya kalau shockbreakernya tuh agak ngayunnya tuh kerasa banget. Kalau ini enggak, dia lebih soft, empuk banget gitu. Nah, untuk masalah handling sih oke gitu ya, pas banget kalau menurut saya gitu. Dan untuk masalah ini ya, oke, setirnya ini dia berbentuk bulat dengan ini ya, flat bottom ya. Saya tuh benar-benar terpukau banget dengan setirnya MG gitu ya, apalagi MG4 EV, kemudian MG Cyberster gitu ya. Dia tuh kesan desainnya tuh khas MG banget gitu. Apalagi memang dia spoke-nya tuh kan ada 3 spoke ya. Jadi kalau kita genggam gitu ya, kita pegang, dia ada empuk-empuknya, ada keras-kerasnya gitu ya. Jadi desain setir dari MG tuh khasnya memang khas banget gitu. Beda dengan mobil-mobil yang lain gitu kan, ada yang beberapa variatif dari desainnya itu memang terus berubah. Mungkin entah kenapa kalau untuk masalah setir ya, masalah setir itu di MG tuh pas banget menurut saya. Lingkar setirnya juga enak gitu kan. Kadang kalau misalnya kita bawa ke jalan-jalan yang ya di dalam perkotaan lah gitu, ya setirnya juga enteng. Ini juga enteng banget nih teman-teman gitu ya, pas banget rasanya kalau kita mengemudikan mobil ini secara kecepatan ya 40-60 km per jam gitu. Oke, kemudian untuk dari ini ya, instrumen cluster dan multimedianya gitu ya, ini benar-benar khas MG juga gitu. Jadi yang dimana saya pernah membuat video first drive-nya MG4 EV itu benar-benar ya hampir sama persis lah dengan MG VS ini ya gitu. Dilihat dari layarnya itu tidak ada putusnya ya gitu, dia nyambung gitu dari instrumen cluster speedometer, kemudian dari multimedianya, dia tuh pixelnya kalau bisa dilihat mobil ini tuh pas banget dengan pixel yang dimainkan. Ini mirip-mirip seperti pixel Android ya kalau kita lihat gitu. Jadi untuk di bagian speedometernya ini dia ada tachometer yang sudah digital, kemudian ada RPM-nya dia yang sudah digital juga gitu kan. Ya, untuk mobil hybrid seperti ini dia itu ya nggak kayak mobil hybrid ya. Itu kalau kita rasain dalam rasa berkendara, fitur-fiturnya itu memang mirip seperti mobil EV atau mobil listrik gitu. Oke teman-teman, jadi untuk ini ya, kalau di dalam kabin ini kebetulan hujan lebat sekali ya, itu biasanya kalau kita naik mobil hybrid yang lain itu tuh kayak apa, rintikan hujannya kedengaran gitu ya. Kalau ini tuh benar-benar senyap ya, nggak terlalu berisik banget gitu teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman yang lagi nonton mau cobain MG VS hybrid ya, langsung cobain dengerin suaranya pada saat nanti kalau kebetulan hujan. Nah, soalnya saya tuh penasaran banget kenapa kok bisa kabinnya nih senyapnya tuh luar biasa banget gitu. Itu benar-benar rahasia dari MG ketika mereka menciptakan sebuah mobil hybrid, itu memberikan kekereban kabin yang luar biasa. Itu ya good jobnya dari MG ya untuk masalah kabin, peredaman kabin yang luar biasa gitu. Untuk dari segi mengemudi di dalam kota ya, menurut klaim dari MG rata-rata konsumsi bahan bakarnya, kemudian untuk dari energi listriknya gitu ya, energi baterai maksud saya gitu, untuk dalam perkotaan saja itu diklaim dari MG itu sekitar 10,7 km per liter. Dan untuk dalam
rute tol itu diklaim dari MG itu sekitar 8,5 km per liter. Wow, itu benar-benar angka yang didapati, diklaim dari MG. Ya benar-benar mobil ini membantu banget untuk teknologi yang hadir saat ini gitu. Apalagi mobil hybrid dari MG ini memang sejatinya membantu untuk para pencinta mobil hybrid. Bagaimana hybrid itu muncul di tengah-tengah teknologi hybrid yang lainnya. Kemudian untuk dari rasa berkendaranya sendiri, ini benar-benar fun to drive banget. Untuk dari stop and go pada saat saya membawa mobil ini benar-benar suatu rasa berkendara yang saya dapatkan ya ketika kita di jalan kemacetan, kemudian kita di jalan yang agak lengang, itu benar-benar sangat fun to drive banget mobil ini. Oke, untuk dari rasa ini ya, maksudnya untuk fitur-fiturnya nanti kita akan ulas lebih dalam lagi ya masalah fitur. Untuk ventilasi AC, kita melihat ventilasi AC ini dia benar-benar sejatinya apakah ini mobil hybrid atau mobil listrik atau mobil seperti apa gitu, karena mata saya itu tertuju kepada list dari ventilasi AC ini. Jadi dia listnya itu berwarna biru, seperti mobil ini mewakilkan mobil listrik, padahal ini mobil hybrid begitu. Jadi kalau kita lihat harusnya sepertinya warna hybrid tuh yang cocok dipakai warna hijau ya teman-teman gitu. Jadi kalau kita lihat dari list ventilasi AC ini sepertinya kayak mobil listrik gitu, padahal kita lagi menjalankan di mobil hybrid gitu. Untuk dari ya ini, kemudian ada panoramic sunroof, dia sudah hadir ya, sudah disematkan untuk mobil MG VS hybrid. Panoramic sunroof-nya ini dia bukan hanya panoramik saja, tetapi bisa difungsikan sebagai sunroof ya. Ini bisa kita buka seperti ini ya. Ini panoramic sunroof ini dia tidak hanya dibatasi di bagian tengah saja, tapi sampai ke belakang gitu. Jadi penumpang yang ada di belakang bisa menikmati aura dari panoramic sunroof ini ya teman-teman. Nah, jadi kemudian habis itu untuk masalah transmisi ya, transmisi ini dia menggunakan transmisi ECVT gitu. Jadi dia sudah bermain dengan layaknya transmisi pada mobil hybrid yang lainnya. Kemudian ada mode-mode berkendara. Kemudian saat ini saya menggunakan mode Eco, dan masih ada beberapa mode-mode yang bisa kita pakai seperti mode Sport, kemudian mode Comfort, kemudian kembali lagi ke mode Eco, dan hanya tersedia untuk 3 mode berkendara saja. Oke, untuk masalah mesin ya, kita bahas di mesin dari mobil MG VS Hybrid ini. Nah, untuk mesinnya ini dia kalau mesin bensin, antara mesin bensin dengan motor listrik ya, dibagi menjadi 2, tenaga dan torsinya. Nah, untuk mesin bensinnya itu dia memiliki tenaga sekitar 109 PS dan torsi 142 Nm. Nah, artinya mobil ini dia itu memiliki tenaga yang cukup ya, lumayan di kelasnya. Kemudian kalau dibagi dari motor listriknya itu dia memiliki tenaga sekitar 95 PS dan torsi sekitar 200 Nm. Artinya mobil ini tuh dia memiliki tenaga yang secara terpisah. Jadi kalau di dalam kap mesinnya itu dia bisa dibilang ada 2 air radiator, satunya untuk motor listrik, kemudian yang satunya lagi untuk mesin bensin. Tapi kalau untuk dari kita lihat di selang-selangnya ya, antara selang radiator ke motor listrik dan selang radiator ke mesin bensinnya itu dia tujuannya tuh berbeda gitu, walaupun dia 2 air radiator sekaligus gitu. Jadi kalau untuk masalah mesin, dia itu berpenggerak front wheel drive ya gitu. Jadi tenaga ini disalurkan ke 2 roda depan, sehingga
mobil ini menghasilkan tenaga yang cukup lumayan di kelasnya gitu. Jadi untuk dari dalam kota atau luar kota tuh dia mampu menciptakan jarak tempuh yang luar biasa karena efisiensi dalam bahan bakar, dalam mengeluarkan tenaga motor listriknya itu dia tidak terlalu banyak secara signifikan karena teknologi dari hybrid mobil ini memang sangat terbantukan adanya KERS ini ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat untuk apa yang dirasakan di mobil ini dari mobil hybrid sekalipun, ini memang benar-benar surprisingly ya cukup untuk di kelasnya gitu. Jadi kalau misalnya kalau kita lihat dari segi kabinnya itu ya lumayan cukup oke ya, tidak terlalu sempit, apalagi konsol yang ada di tengah ini ya, ini memang benar-benar cukup banget, apalagi konsolnya mengambang ya di bagian bawah sini tuh. Ini bisa kita menyimpan barang seperti tas kecil atau HP atau apapun ya yang bisa kita simpan di sini gitu. Dan didukung dengan bukan fast charging, wireless charging ya di sini juga. Dan ada beberapa storage yang bisa kita fungsikan seperti kita menaruh koin di sini, dan juga transmisinya juga sangat unik ya, mirip seperti mobil-mobil Eropa begitu. Kalau dilihat di sini juga ada beberapa tombol ya, seperti mode berkendara, kamera 360, kemudian ada hill descent control, ada traction controlnya juga, dan kemudian ada KERS. Dan remnya juga sudah secara elektrik ya teman-teman gitu. Dan kalau kita mungkin Anda yang sedang menonton hari ini penasaran dengan suara klaksonnya, bagaimana? Kita dengarkan. Wah, itu benar-benar ya cukup berwibawa untuk mobil SUV compact ya di kelasnya. Jadi tidak tintin tapi itu jadi dia berwibawa sekali gitu. Jadi cukup lah gitu. Jadi tidak perlu Anda repot-repot atau susah-susah untuk mengganti suara klakson, karena klaksonnya ini memang standar asli ya dari mobil MG4. Bukan MG4 EV tapi MG VS Hybrid gitu. Oke teman-teman, jadi saya sudah mencoba dari mobil MG VS Hybrid ini teman-teman. Dan tadi kita sudah mencoba ya bagaimana rasa dari berkendaranya. Mobil ini sungguh fun to drive untuk di jalan perkotaan ya teman-teman. Dan untuk teknologi hybridnya ini benar-benar membantu banget dari mobil MG VS Hybrid ini. Oke, itu saja untuk video hari ini. Jika teman-teman belum berlangganan dari YouTube channel kami, jangan lupa subscribe, like, komen, share video ini ke teman-teman kalian semua. Dan jangan lupa hidupkan tombol loncengnya supaya Anda bisa mendapatkan video review menarik dari kita. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video hari ini. Sampai jumpa di video review kita selanjutnya. Bye-bye!